Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan panitia Tabligh Akbar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, serta peserta Tabligh Akbar yang sudah hadir maupun yang masih mandi dalam perjalanan. Semuanya semoga kita nanti akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Amin. Judul yang saya terima adalah pemicu muda mudi hijrah. Pemicu muda mudi hijrah. Bukan muda-mudi, bukan. Mud itu loh. Mudi hijrah. Ini materi yang saya terima rinciannya. Yang pertama saya ingin bicara pemicu kurangnya iman. Kan iman itu katanya Imam Al-Ghazali terkadang naik, terkadang turun. Kalau pas ngaji gini naik. Masya Allah, Allahu Akbar, didik-didik ngono. Kalau sudah ketemu gini, ntar kalau sudah di taman berdua sama dia lagi, seket segemi sangak sepolo, teket sekoni angak ho. Nah, jadi kurang lagi. Aduh, itu yang disebut dalam bahasa Mandarinnya itu ancor pesena telur, tekor pesena penton. Oleh karena itu tetaplah bersabar. Nah, saya jadi teringat pada waktu itu Nabi menyapa sekelompok sahabat di Madinah. Sekelompok sahabat itu disapa oleh Rasulullah. Disapa. Apa kata Nabi? Assalamualaikum, kaifa asbahtum? Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian pagi ini? Kemudian mereka menjawab, alhamdulillah asbahna bi imanin, gitu. Alhamdulillah pagi ini kami tetap beriman. Kemudian Nabi tanya lagi, wa ma alamatu imanukum? Kalau begitu, apa tanda-tanda kalian iman? Apa tanda-tanda kalian iman? Kok ngaku-ngaku kami pagi ini tetap beriman ya Rasulullah? Apa tandanya? Kila ada sebagai juru bicaranya, salah satu bicara pada waktu itu, ya Rasulullah, tanda kami iman yang pertama, nasbiru alal musibah. Kami bersabar di setiap menerima musibah. Itu kan masih tandanya iman. Yang kedua, nashkuru birraha. Kami selalu bersyukur di dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Bukankah itu juga tanda orang beriman, katanya. Yang ketiga, ya Rasulullah, nardo bil qada. Kami ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Qada dan qadarnya Allah kami ridho. Apapun yang ditakdirkan Allah kami ridho. Bukankah itu juga tanda keimanan? Kemudian Nabi tersenyum dan alhamdulillah, kemudian Rasul berlalu. Anak-anakku sekalian, ini pertanda
anak muda itu harus senantiasa menjaga iman. Jangan sampai ini terjadi seperti yang di dalam ini. Jadi pemicu muda mudi hijrah, kemudian imannya kurang. Ya, imannya itu selalu menurun. Itu tidak jadi hijrah. Ya, orang kalau imannya menurun itu tidak jadi hijrah. Ya. Iman dulu pertahankan. Nabi dulu diutus oleh Allah, ya, itu tidak langsung ngajarin bagaimana cara sholat duha, bagaimana cara salat tahajud. Nabi diutus pertama kali yang ditekankan bukan bagaimana puasa, bagaimana zakat, enggak. Apa awal-awal Islam? Nabi mengajarkan apa? 2, akidah dan akhlak. Akidah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau imannya bagus, diajari akhlak mudah. Kalau akhlaki api, diajari akidah cepat nyantol. Jadi 2 ini awal-awal Nabi bilang kepada para sahabat. Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2, akidah, akhlak. Belum bicara bagaimana sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa Ramadan, enggak diajarkan itu. Pertama kali yang harus dipegang adalah akidah, akhlak. Lambat laun turun ayat lagi, turun lagi ayat lagi tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, ya, lengkaplah. Jadi tetapi tidak berat masalah syariat secara lengkap, enggak. Iman dulu dijaga, ya. Iman ditoto. Kalau iman tidak kuat, melok-melok hijrah, geblak, ya, nggak kuat. Ya, iman dulu yang penting. Jangankan kok kita ya sudah hampir 15 tahun, abad. Ya, dulu orang-orang yang nututin dengan hidupnya Nabi saja, dengan adanya diuji keimanannya berupa Isra Mi'raj, itu banyak yang kembali murtad. Banyak yang justru memusuhi Kanjeng Nabi, ngelok-ngelok Rasulullah. Muhammad gila. Itu hidup semasa Nabi. Walaupun yang iman juga semakin bagus imannya. Kita harus masuk ke kelompok yang semakin bagus imannya itu. Ini mudah-mudahan yang hadir ini imannya menjadi sempurna. Dawa umur, barokah rezeki, sehat lahir batin. Allahumma amin. Ketemu jodoh yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini bagaimana pemicu kurangnya iman itu? Ya kebalikan dari 3 tadi. Kalau tanda 3 tadi itu tanda adanya iman, kalau ditanya apa pemicunya orang itu berkurang imannya, ya kebalikannya tadi itu. Apa yang pertama tadi? Kalau tadi nasbiru alal musibah, lah ini ndak ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk kalau ada musibah, metu kromo inggilnya, sian cocok. Cocok. Betul, kalau ada musibah apa keluar kampung binatang, mulai yang kecil-kecil jangkrik ya sampai ke asu. Ya Allah, gak iso tah niru-niru mahasiswa muslim di Fakultas Kedokteran UB. Kalau ada masalah subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu loh kalau di sini itu. Alhamdulillah. Biyen tapi biyen. Mbo saiki insyaallah pancet. Anak-anakku sekalian, yang kedua, pemicu turunnya iman. Ya, kalau tadi kan dikatakan
nashkuru ala raha. Ya kan? Kebalikannya, dia sama sekali tidak pernah bersyukur. Orang itu ya, tanda imannya berkurang itu kalau dapat nikmat tidak bersyukur. Yang dipandang selalu dana, gak pernah melihat ke bawah, dana ke atas. Artinya apa? Dana nih yo. Punya sepeda motor, dana ke atas. Kapan yo punya mobil? Yang punya mobil, dana ke atas. Kapan dia beli helikopter? Gendeng-gendeng cewek kok. Coba lihat ke bawah. Yang punya mobil, lihat yang di bawahnya. Yang punya sepeda motor, lihat ke bawahnya. Alhamdulillah, masih lebih cepat daripada teman sebelah. Begejek mulu, katanya Zainuddin. Ini. Katanya yang engkal terus, alhamdulillah, saya masih punya sepeda daripada teman sebelah jalan kaki. Katanya yang jalan kaki, alhamdulillah, saya masih dikasih sehat kaki oleh Allah. Teman sebelah lumpuh. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Saya masih bisa tahajud walaupun dalam kondisi begini. Saya masih bisa sholat duha walaupun saya dalam kondisi begini. Saya bisa silaturahim walaupun saya masih pakai kursi roda. Lihat ke bawah. Kata yang apa namanya? Kursi roda tadi itu, alhamdulillah si urip kan gitu, tembang sebelah mati. Kan gitu. Kata yang mati, alhamdulillah. Bukan mati kalau si alhamdulillah itu. Ya. Kata Nabi, undur ala fauqakum. Ya. Wala tandur fauqakum, jangan kamu melihat yang lebih atas, jangan. Ya. Unduru ila asfalikum, lihatlah kepada yang lebih di bawah kita. Biar apa tujuannya? Biar muncul rasa syukur. Nah ini, jadi kurangnya bersyukur itu kedua, itu tanda kedua. Kurangnya beriman tadi itulah, karena dia tidak pandai bersyukur. Ya, kurangnya pemicu berkurangnya iman itu karena kurang bersyukur. Yang ketiga, kalau tadi dikatakan nardo bil qada, ya, orang yang kurang iman itu tidak ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Sehingga merembet, tidak rela kalau ada temannya naik pangkat, tidak rela kalau temannya dapat nikmat, tidak ridho kalau ada temannya akhir bulan pulang-pulang beli kulkas, jendela telu, pintu loro. Gak tahu kulkas apa kok ada jendelanya, kulkas kos-kosan. Tidak ridho kalau ada temannya bulan depannya habis liburan ke kampus bawa pajero, panas jopo jero. Tidak rela. Lah, ketidakrelaan terhadap qada dan qadarnya Allah itulah sebagai pemicu orang itu imannya merosot, berkurang. Naudzubillah. Nah, pun ini poin yang pertama. Yang kedua, poinnya tantangan akhir zaman. Apa kira-kira? Banyak. Apa kira-kira? Merajalelanya maksiat. Sampai dikabarkan bahwa maksiat di akhir zaman itu seperti hujan lebat. Kalau hujan lebat, kita sudah pakai payung, masih juga kena air. Hujan lebat, kita sudah pakai mantel, sepeda motor pakai mantel sudah, itu juga masih masuk air ke dalam. Betapa susahnya kita menjaga banjirnya maksiat. Hujan lebat, maksiat di akhir zaman itu bagaikan hujan lebat. Ya Allah, maka berlindunglah terus kepada Allah. Ya, tetaplah berkomunikasi. Ya, suatu komunitas muslim, ya, berkomunitas seperti ini, insya Allah Allah akan menolong usaha kita. Ikhtiar itu tidak akan ada sia-sianya.
Yang penting ikhtiar, yang penting usaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi pemuda yang tangguh. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini jawaban untuk pemimpin masa depan. Kalau pemudanya hari ini sudah tidak beriman, tidak berakhlak, bajingan dalam tanda petik, bagaimana 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan yang akan memimpin negeri ini? Pemuda-pemuda yang tidak beriman, tidak berakhlak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir ini suatu saat ada yang jadi pemimpin, jadi ini, jadi menteri, bawa masyarakat ini ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sanggup? Insya Allah. Anak-anakku sekalian, ini betapa dahsyatnya, betapa pentingnya ya iman. Iman itu rem. Pernah saya katakan, mahasiswa mau ikut Abi, saya bilang, oh mau, pakai bis anyar baru, keluaran terbaru. Senang dia, oke. Masya Allah, drivernya profesional, oke. Semua terbaru, Masya Allah. Tempat duduknya empuk, ono selimute, ono waduh bantal, Masya Allah. Mau gratis, mau. Cuma nggak ada remnya, ngeslong. Masih tetap mau. Orang juga begitu. Penampilannya gagah, ganteng, kuning gede dur, Masya Allah, duitnya akeh, Masya Allah, hebat. Cuma enggak punya iman. Sopo sing gelem? Merana, saya jamin. Kenapa? Sering kecantol. Ngetan kecantol janda muda, ngulon kecantol perawan. Sakitnya tuh di sini, kadang di sini, encok kali. Ya, iman itu ibarat apa tadi? Rem. Mobil sebagus apapun, disetirin drivernya profesional, waduh hebat, sudah bagus. Tapi kalau tidak ada remnya, bunuh diri namanya. Makanya akhwat-akhwat ini mudah-mudahan dapat suami yang soleh, yang beriman, tanggung jawab dunia akhirat. Yang cowok-cowok dapat pasangan yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan sikat gigi. Anak-anakku sekalian, tantangan akhir zaman. Ada orang kadang-kadang tidak mau keluar rumah, tidak mau, pokoknya keluar tidak mau. Dia selalu di kamar, kalau mau makan nge-grab. Ya, Masya Allah, pokoknya tidak mau keluar, saking takutnya kepada kemaksiatan, takut dosa, sehingga di dalam kamar tok. Namanya hujan deras, banjir, pasti masuk air itu, pasti masuk. Contohnya, walaupun dia tadi tidak mau keluar rumah, tapi dia di dalam kamar terus, tapi bawa HP. Ya, bisa buka YouTube. Begitu dibuka tepak udeliin dia. Lah podo karo gondrong. Maksiat masuk ke dalam kamar. Dahsyat. Jadi ibarat maksiat itu di akhir zaman itu seperti hujan deras, banjir. Susah untuk dihalau. Tetapi kita karena sudah ikhtiar, dan ikhtiar itu tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah. Amin. Anak turun kita juga. Amin. Bab ketiga. Apa kira? Yang ketiga, strategi memperkuat iman. Bagaimana strateginya biar kita kuat iman? Satu, ya, moco Quran, angen-angen sak maknani, ya, gitu. Aja meis moco Quran ngepot,
kalah Valentino Rossi. Jangan diangan-angan maknanya. Alif lam mim, serahkan maknanya kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Quran ini tidak ada yang keraguan walau sedikit pun. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Direnungi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertambah imannya kepada hal-hal yang gaib. Apa saja yang gaib direnungi. Adanya Allah gaib, malaikat gaib, siksa kubur gaib, nikmat kubur gaib, neraka, surga gaib. Tapi imannya meletup-letup. Oh, inilah orang-orang yang muttaqin. Wa yuqimuna as-salah, dan ciri orang bertakwa itu juga tidak pernah meninggalkan sholat. Direnungi. Oh iya ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dermawan orang bertakwa itu, enggak medit, dermawan. Dan dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian, mereka yunfikun, mereka nafkahkan di jalan Allah. Oh, dermawan. Jadi cirinya orang bertakwa itu berdermawan. Merenungi ayat itu. Iya ya. Itu nanti akan strategi memperkuat iman. Apa tadi? Baca Quran sambil mengangan-angan maknanya. Salat wengi lakonono. Apalagi itu? Apa itu? Salat tahajud. Belajar 2:30 bangun, kecedhing, pipis. Mari ngono turu maneh. Sapa ngomong turu maneh? Enggak mungkin mari pipis kok turu maneh. Yo cawik dulu lah. Terus baru wudu, baru tahajud. Masya Allah. Ini strategi untuk memperkuat iman. Salat malam. Kudu weteng ingkang luwe. Maksudnya sering puasa sunnah. Senin dan Kamis. Tu'radul a'mal ilallah. Karena Senin dan Kamis itu amal-amal manusia itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan di saat aku dilaporkan, kata Nabi, ana shaim, saya dalam kondisi berpuasa. Saya senang. Saya senang ketika dilaporkan kepada Allah amal ibadah kami, dan sementara saya dalam keadaan berpuasa, kata Nabi. Saya senang. Nah, itu apa namanya? Strategi untuk memperkuat iman. Apalagi zikir wengi ingkang suwe. Ibadah kepada Allah itu jangan seperti lalat mencelok nang telek itu. Lalat itu loh. Ya. Yang lama nikmati ibadah itu, resapi, direnungi, yang senang ibadah itu. Kenapa? Karena kita lagi dialog dengan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, biarlah Allah yang melihat kita. Paham ya? Zikir wengi ingkang suwe itu ingat kepada Allah yang lama, berlama-lama ingat kepada Allah. Terus kumpulono wong kang saleh. Strategi iman, mempertahankan iman yang selanjutnya adalah berteman dengan kelompok-kelompok yang hijrah seperti ini ya. Selalu berteman, mencari teman, komunitas-komunitas yang sekiranya iman kita bertambah. Ya, takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Jangan berteman dengan orang garangan-garangan itu jadi nih estinyel. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Ya. Berteman dengan pandai memilih teman. Bajunya putih. Berteman dengan orang jualan areng. Walaupun kita tidak beli, arengnya kena angin, kotor lah baju kita.
salah pilih teman. Kalau dia pinter milih teman, berteman dengan orang jualan minyak, walaupun kita tidak beli, dirasain. Cak, iki ono minyak terbaru, aku wingi kulaan. Mosok sih iya, coba sih. Ini. Harum, cocok ini. Nek. Ya, itu strategi mempertahankan iman. Pandai memilih teman. Bertemanlah ma'as sholihin, bersama orang-orang yang soleh. Sanggup? Insya Allah. Ada ya. Kemudian ini dari panitia ini materinya, menghilangkan rasa FOMO. Nah, ngerti FOMO sampean? Norok bunte ngekor. FOMO, menghilangkan rasa FOMO yang mempengaruhi iman, seperti memakai pakaian yang tidak diajarkan dalam Al-Quran, pakaian dan sebagainya. Misalnya pakaian putri ala-ala Eropa. Betul, panjang sampai ke kaki. Cuma soweane loh, sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, itu kan pakaian-pakaian jahiliyah. Ya, ada yang you can see my kele. Pakaian-pakaian seperti itu kan pantas hanya dalam kamar tidur toh. Lapo dipakai melijo, beli tempe, beli belonjo. Ya Allah, ngono sing ngono tapi aja ngono, ngene wae. Abi itu sering kalau ceramah ke pelosok-pelosok itu, ya si ono uang wedok sing kate adus nang kali itu, yo sik pakai utangan tok. Masya Allah. Loh, yai kok tahu? Yo salipan. Saya tegur. Mana? Apa saya tegur? Mbah, mau ditutupi aurat, saya bilang. Apa jawabannya? Allahi sinten sing purun. Coba, bukan perkara mau atau tidaknya, tapi itu aurat, saya bilang. Wis tuwek ngono lho, ngandung formalin ngono. Wis enom-enom vitamin. Keliru. Kadang-kadang kulitnya kontras dengan kutangnya ya. Kulitnya uwireng, kutangnya kuning. Dari jarak jauh kayak kutang keluyuran dewe itu. Aduh, ini kata hijrah gimana ini? Nah, ini apa namanya? Jangan seperti itulah. Hilangkan. Ada di YouTube misalnya tokoh anak muda Barat Eropa superane tiru sing kaya adik kini pang-pang niku lho. Apa namanya? Kupinge dilobangi. Terus kalungan, terus kalung iku nyantol diirungi dilobangi, ngono ditiru. Mau hijrah gimana? Justru kita itu memberikan pengaruh kepada mereka biar tidak gak ngono. Ya, biar tidak seperti itu. Ajari mereka biar ikut kita. Jangan kita katut ke mereka. Wah ini, this is the blinds. Ya blind. Ya. Lain bahasa Jawa. Ya. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Ya. Kalau bahasa Malangnya sih ayah hapilakes. Jadi kadit helop apa? Ya koyo ngono. Ya, ayah hapilakes. Anak-anakku sekalian, ini hilangkan FOMO ya, ngikor, ikut-ikutan. Kemudian tahapan dalam berhijrah. Nah, tahapan dalam berhijrah. Apa kira-kira tahapannya? Ibda binafsi. Awal permulaan itu mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, idolakan Rasulullah. Ya. Idolakan Rasulullah. Bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana bicaranya Rasulullah, bagaimana kalau dipanggil orang
Rasulullah itu gak noleh ini. Oi, gak ngono. Nabi noleh sak badannya. Pandangan menatap ke depan. Tapi tidak jelalatan. Ya, tiru Nabi. Jadi ibda' binafsik, mulailah dari diri kita sendiri, kemudian mencontoh. Nabi itu tidak memberi contoh, tapi dicontoh. Makanya lafal Qur'annya apa? Uswatun hasanah. Nabi itu kana Rasulullah uswatun, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi itu bukan memberi contoh begini-begini dah. Tapi Nabi itu dicontoh. Dicontoh bagaimana bicaranya Nabi. Bagaimana Nabi itu kalau berjalan, bagaimana tertawanya Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi, bagaimana cara tidur Nabi. Subhanallah. Jadikan Nabi itu idola. Jangan yang lain. Jadikan Rasulullah idola. Maka hijrah kita akan sukses. Sukses. Ya, menjadikan hijrah, menjadikan Rasulullah sebagai uswah, maka hijrah kita akan sukses. Hijrah kita akan sukses. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan idola. Nah itu. Jadi tahap-tahapan itu tidak langsung apa gitu, enggak. Tetapi ngukur kemampuan dulu. Ibda' binafsik itu kita mulai dari diri kita itu kemampuannya sampai mana. Enggak semua, enggak mungkin kalau semua mas. Sholatnya jadi niru Nabi. Niru gimana? Nabi kakinya sampai bengkak kakian berdiri malam lama itu. Kalau Nabi tahajud itu habis Fatihah, surat yang dibaca 6 juz 5 juz mas. Kita just juz. Rasulullah itu kalau tahajud setelah Fatihah rakaat pertama bisa 6 juz 5 juz. Rukuknya sama lamanya dengan berdirinya. Berdiri sujudnya sama dengan rukuknya. Sampai suatu saat giliran ke dalam Sayyidah Aisyah melihat Nabi kakinya mular, nangis Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, nopo on jenengan sik keloro-keloro ngoten ya Rasul. Jenengan itu kekasih Allah, surga itu sudah wajib bagi jenengan, neraka enggak mungkin. Kenapa ibadahnya kok masih begini? Sampai bengkak kakinya. Yang kata Nabi, asal lu tahu aja ya, justru gue karena pingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, an akuna abdan syakura. Justru seperti itulah pemberian Allah. Aku syukuri. Nabi itu tidak pernah berdosa. Kenapa? Dilindungi oleh Allah, namanya maksum. Rasulullah itu punya sifat maksum, terpelihara dari dosa. Itu loh tiap hari si istighfar 100. Ada yang mengatakan 70. Sab'ina au mi'a marrat. Istighfar. Apa yang dibaca Nabi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dibaca Nabi. Sehari berapa? 100. Padahal tidak punya dosa. Kita setiap detik berdosa. Baca istighfar seperti tadi berapa kali? Sekali Pak. Kapan? Ini tadi bersama. Istighfar minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu putaran tasbih itu 100. Anu yai, katanya tasbih itu bid'ah. Nabi tidak pernah. Nabi pakai tangan.
Iya lek mek 33 rek pakai tangan subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau Nabi mengatakan dzikron katsira, butuh banyak zikir 1000 misalnya, apa pakai tangan? Jedir tangane. Gak mek lambene tok jedir. Tak tangane ndawe. Ya pakai tasbih penolong, tasbih itu. Itu jangan dibid'ahkan. Istri Nabi punya tasbih berapa? 4.000 biji. Istri Nabi itu. Terus ketemu Nabi. Apa Nabi kemudian mentengkelek? Hei, jangan pakai tasbih. Bid'ah. Apa begitu Nabi? Enggak. Sebab kalau zikir banyak itu butuh bantuan seperti itu. Abu Hurairah yang sering kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun itu loh. Itu punya tasbih 2000 biji. Abi punya 1000 di rumah. Ya, ada yang 500 dipakai istri. 500. Sampean 100. Kadang-kadang tinggal 33. Sing 33 tinggal 11. Sing 11 nyaris tak terdengar tinggal telu. Ya, jangan begitu. Jangan suka wah bid'ah. Jangan, itu wong kuceluk itu. Orang kalau suka membid'ahkan orang itu kuceluk itu. Ilmunya dangkal. Nabi itu tidak pernah membid'ahkan istrinya yang menggunakan tasbih 4.000 biji kurma. Tidak tahu dulu apa ditusuknya ke ruang. Kata cek. Atau sekarang yang itu mengalami islamisasi itu. Yang di Amerika dulu oleh security bioskop. Kan pakai cetetan itu dulu. Untuk mengetahui penonton berapa yang masuk itu loh. Cetet masuk, cetet masuk, cetet masuk, cetetan itu loh. Nah, sekarang diislamisasi jadi tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya kan? Kadang di ini ya di apa? Kayak presiden chatnya itu loh. Itu kan di telunjuknya ada tasbihnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Jangan dihukumi bid'ah. Apapun yang sekarang menjadi sarana untuk dekat dengan Allah, ya, itu selama bagus dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, biarin sudah. Wah, bid'ah dan neraka loh. Masya iki ya bid'ah jadinya ini. Nabi dulu pakai pasir. Ayo bongkar ya bersama dipendungnya rektor kok. Niatnya niru Nabi. Dulu sujud langsung ke pasir. Apa karpet ini? Bid'ah ini. Yakin saya. Diusir dari kampus ini. Ya. Naik haji pakai pesawat. Bid'ah. Dulu Nabi pakai onta. Ya pakai onta. Dari sini. Kelelep di laut. Orang itu sebelum ngomong bid'ah, menyalahkan orang itu pikiran dulu. Lawang otak taruh di dengkul ya mesti ae. Ya. Itu jenenge kucluk ya. Jangan melok-melok kucluk. Ya. Baik, ini apa namanya yang bisa saya sampaikan. Semoga pemicu muda mudi hijrah ini tetap istiqomah berhijrah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya siapa yang mau bertanya silakan. Baik yang di atas. Kalau di atas tidak bisa pakai tulisan ya. Pakai tulisan berikan ke panitia biar nanti saya baca. Silakan. Terima kasih atas waktunya dan pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kami, bagi pemuda. Selanjutnya akan dibuka tanya jawab interaktif bebas pulsa. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, yang hadir pada hari ini, yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian saya persilakan setelah menyampaikan pertanyaannya atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui link slide ya.
Dan panitia yang bertugas dipersilakan untuk menyampaikan link slide apabila memang sudah ada pertanyaan di link slide-nya. Ya, langsung. Silakan untuk disampaikan pertanyaannya selanjutnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Sulaiman Al-Fani. Sulaiman. Sulaiman. Soleh. Nomor rekening? Oh, enggak usah. Boleh Pak, boleh. Baik, izin Pak Kiai untuk bertanya sesuatu mengenai iman tadi yang Pak Kiai sebutkan bahwa iman itu akan berpengaruh pada maksiat yang kita lakukan seperti itu. Sedangkan kita pada masa-masa muda ini kadang kita udah kecemplung duluan, kayak kecemplung di maksiat yang kadang tuh kita paham itu salah, paham itu ini nggak benar nih, tapi kita lanjutin. Wis ngerti lah itu nggak bener kan ya. Tapi terus saja jalan. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya itu mungkin apa yang bisa kita lakukan, okay? Ketika wah ini udah nggak benar, apa yang bisa kita lakukan untuk keluar? Kadang pengaruh dari mungkin teman, terus dari lingkungannya yang membuat kita tuh nggak bisa keluar dari kemaksiatan yang Lingkaran setan. Gini. Baik, saya jawab dulu ya, biar tidak lupa. Apa yang harus kita lakukan dengan terjebak seperti itu? Pertama, istighfar. Astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim. Jangan 300 kali. Swen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ingin keluar, izin. Maaf. Ke belakang. Oh ya. Semampu tenaga kita untuk menghindar. Baca istighfar kemudian menghindar. Baca istighfar kemudian menghindar. Semampu kita. Semampu kita untuk menghindar. Paham? Oke. Hanya itu dari Nabi itu. Istighfar kemudian menghindar. Tapi berarti ketika kita menghindar itu kan ada pertimbangan lain. Misalnya teman kita gitu nanti menganggap kita ini gak asik orangnya. Kebelet pipis, masa gak asik? Betul, okay. Maksudnya misalnya apa ya? Gak diajak main lagi gara-gara gak ikutan seperti itu. Gara-gara kebelet pipis tadi ya? Sudah. Kucluk namanya, mau gak oleh pipis gak oleh. Emang suruh ngompol. Maaf saya ke belakang. Insya Allah temannya tidak akan membencinya. Itu cara halus untuk menghindari maksiat. Misalnya rasan-rasan, dijak rasan-rasan. Rasan-rasan kan dosa besar ya. Kecuali ngerasani orang medit. Ya. Rasan-rasan itu dosa besar. Tapi kalau ngerasani wong medit, kenapa kok enggak dosa? Karena saking jeleknya orang medit. Paham ya? Insya Allah kalau hanya maaf, izin ke belakang dulu. Ya cuman benar-benar ke belakang biar tidak bohong, ke belakang. Dah habis itu pulang. Jadi sekuat tenaga untuk menghindari maksiat. Nah besoknya baru sampean secara personality sampean negor. Cak, ojo ngomongi gua aja. Itu sebagian dari dakwah. Ojo ngono sing ngono, tapi ojo ngono, ngene wae. Itu bagian dari dakwah. Sampai kalau diam, kapan dakwahnya? Kalau menghindar doang. Tapi besoknya secara pribadi jangan pernah negor orang itu di muka umum.
Karena akan malu. Mereka akan malu. Paham ya? Baik. Ya, yang lain. Yang lain, silakan. Ini tadi ngacung nih. Oh enggak. Tak kirain ngacung. Akhwat, silakan. Ya. Ini ada dari Oh ya. dari yang akhwat. Baca. Saya izin untuk Ya, itu juga ada. Baca. Dibaca, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini banyak sekali beredar video viral tentang orang kesusahan lalu dijadikan dengan bersyukur. Apakah boleh kita bersyukur dengan itu? Yang viral apa tadi? Beredar video viral tentang orang kesusahan lalu dijadikan dengan bersyukur. Orang kesusahan. Jadi Oh. ada orang Susah gitu ya. di Instagram seperti itu. Jadi begini, caranya adalah jangan dilontar keluar cara syukurnya itu. Lo kalau begitu podo karo ngapokno dong. Ono wong susah Instagram tulis status. Alhamdulillah gue kagak. Kapok lo. Misal, kan sama dengan begitu. Tidak usah di komen itu. Tidak usah. Ya, kalau ada susah, semoga ada jalan keluar. Semoga Allah segera menolongmu, kawan. Itu aja. Jangan, alhamdulillah, aku gak podo karo awakmu. Jangan begitu. Ya, salah. Paham ya? Nah, jadi jangan sifatnya itu dilontar di situ juga. Jangan. Demikian. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan kembali ya. Ya. Binara. Izin bertanya dari bagaimana cara melakukan pekan hijrah untuk kita. Iya. Terkadang Alhamdulillah. Barakallah. Gimana? izin bertanya dari bagaimana cara melakukan pekan hijrah untuk kita. Terkadang di lingkungan kita sendiri kurang mendukung proses hijrah kita. Oh. Bercari orang teman yang berhijrah itu tidak harus di lingkungan kita. Di kampus, ya datangi masjid, datangi majelis taklim, datangi kajian-kajian. Itu, maka kalian akan memiliki teman seperjuangan. Ya, kalau cari di kampung, nggak ono. Ya, di lingkungan kampusnya misalnya garangan kabeh. Misalnya dalam tanda petik bajingan kabeh. Wah, sampean dhewean ya dibully ya, men. Ya, datangi kajian-kajian di kampus, kajian-kajian di masjid. Nanti kalian akan memiliki teman majelis. Ya, menjadi teman majelisnya itu kalian akan memiliki teman seperjuangan nanti. Di mana? Di majelis taklim, di majelis ilmu, ya, di komunitas-komunitas orang-orang yang hijrah. Temukan itu di kampus misalnya. Jangan dicari di kampung. Ya, susah di kampung. Maka kita jadi asing bagi mereka nanti. Oke, demikian dulu semoga. Ya, terima kasih. Jadi seperti mengikuti kajian seperti ini. Ya, betul. Ajaan temennya itu ya, ikut kajian seperti ini. Ya, aja dilek dhewe pahalanya ya. Demikian, semoga barokah manfaat. Oke. Ada pertanyaan. Masih, oke. Ini ada pertanyaan kembali. Jadi apabila kita sedang proses untuk berhijrah, dan ternyata pada proses berhijrahnya itu kita banyak mendapatkan ujian kan? Nah, Hujatan. kemudian kayak ujian, misalkan ini musibah seperti itu ya. Tidak. Jadi seorang itu kadang berpikir bahwa percuma untuk hijrah karena tetap mendapatkan masalah seperti itu. Oke. Justru itulah Allah tidak tinggal diam. Saya tidak akan tinggal diam, kata Allah, melihat orang yang mengaku dirinya beriman. Justru akan aku uji dia. Wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh aku akan menguji kalian. Ya. Musibah itu kan ada 3 toh.
Perhatikan yang bertanya tadi ya. Musibah itu ono telu. Ada musibah yang bermakna imtihanan, ujian. Ya, yang kedua, ada musibah yang bermakna tambihan, peringatan dari Allah. Ada musibah model ketiga, azaban, persekot, cicilan. Belum mati sudah disiksa oleh Allah, azab. Nah, sekarang kita kaji, kapan musibah bermakna imtihanan ini terjadi? Ketika menimpa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika menimpa hamba Allah yang soleh, ahli ibadah, menimpa nabi, menimpa rasul, menimpa para walinya Allah. Paham ya? Ini ujian. Kenapa harus diuji katanya? Loh, kalau mau naik kelas kan ikut ujian. UAS, UTS, ya kan? Itu untuk meningkatkan ke jenjang berikutnya. Biar sampean naik ke semester 2 nanti ya harus ikut UAS dong. Kalau enggak lulus pancet di semester 1. Sampai tuwek. Enggak lulus. Lalu yang kedua, ada musibah namanya tambihan. Apa itu peringatan? Siapa? Orang yang nyemek-nyemek. Ngerti nyemek-nyemek sama? Baina-baina. Ketaatan mau, maksiat mau. Jamaah sregep, jamaah sholat 5 waktunya. Cuma pulangnya nyolong sendalnya Pak Kiai ini. Nah gitu-gitu itu. Ya. Jumatan rajin, datang duluan, pulang bawa sandal anyar. Lah, jadi ketaatan mau, maksiat mau. Lah, kalau menimpa orang tersebut musibah namanya tambih, diingatkan oleh Allah, dieman oleh Allah. Untung loh Allah masih mau memperingatkan. Kalau enggak, langsung maknanya yang ketiga apa? Azaban, siksa, persekot, cicilan, masih hidup sudah disiksa oleh Allah. Na'udzubillah. Jangan dikira itu. Misalnya ada orang yang baru belajar hijrah, sing ketabrak sepeda, sing kesenggol mati, apa sih sing nyenggol truk misalnya, ya, atau yang lain. Jadi aku tidak akan tinggal diam, aku tidak diam. Akan aku uji mereka yang mengaku dirinya beriman itu. Paham ya? Jangan diartikan lain. Kalau diartikan lain, suudzon kepada Allah berarti. Tidak boleh. Oke? Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi. Dari teman-teman, di atas apakah kalau tidak saya bacakan yang dari link slide. Mungkin satu pertanyaan. Oke. Soalnya pembicara kedua sudah hadir. Terakhir. Come on. Apabila orang sudah melakukan sholat taubat, namun di kemudian hari yang melakukan maksiat, apakah sholat taubatnya itu tidak sah atau harus sholat taubat kembali? Sholat taubat itu bendino. Ojo setahun sekali. Karena dosa kita itu tiap detik. Paham ya? Bukan tidak sah. Kita sudah menteng-teng istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Keluar rumah sayang-sayangan lagi. Ya. Itulah manusia, mahalul khata' wan nisyan. Ya. Paham ya? Dia tobat lagi. Syukur tidak diniatin tomat, mari tobat kumat. Katanya Bali Ben. Ya, oke. Semoga ada barokah manfaatnya. Amin. Oke, karena sudah berakhir untuk sesi tanya jawabnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Kiai Haji Sudirman Rawi SAG MAG. Mungkin ada closing statement? Ada pantun. Etan kali, kulon kali. Di tengah-tengah ada sawahnya Pak Pariman. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji.
ayo podo manut dawe Abi Sudirman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kacepot gula namira mun badi selopon anyone sepora sakek bengkong jak sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.